warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak Indonesia yang membanggakan, pagi ini saya, Dr. Isa Broto Asmoro, akan menyampaikan siaran langsung pemberian perdana vaksin COVID-19 langsung dari Istana Merdeka di Jakarta untuk menerima vaksin COVID-19 pertama di Indonesia. Ini adalah hari yang bersejarah. Hari ini kita memiliki alat bantu tambahan, alat pelindung baru, senjata, amunisi ekstra untuk memutus penularan COVID-19, yaitu adalah vaksin. Selain senjata ampuh yang selama ini kita praktekkan, yakni 3M, yakni memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta mencuci tangan. Kini kita memiliki vaksin. Nah, vaksin adalah produk biologis yang akan menimbulkan kekebalan spesifik atau khusus terhadap sebuah penyakit tertentu seperti COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, vaksin akan berguna melindungi kita dari ancaman serius COVID-19 yang masih menyebar dengan cepat dan menulari banyak saudara kita sebangsa. Vaksin akan mengurangi jumlah pasien kritis dan menekan angka kematian. Dikombinasi dengan protokol kesehatan 3M yang ketat dan konsisten, kita akan aman dari COVID-19. Vaksin dapat melindungi diri kita dan keluarga. Maka, selain alat bantu kita perang melawan COVID-19, vaksin adalah alat pelindung yang ampuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari anak Indonesia yang hebat, pemberian perdana vaksin COVID-19 ini akan menjadi penanda dimulainya tahap pertama vaksinasi COVID-19. Nah, kali ini akan ada peserta vaksinasi perdana selain Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Untuk Bapak Budi, kami persilakan. Salam sehat, Bapak. Silakan. Teman-teman sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, atas izin Bapak Presiden, kita memulai program vaksinasi nasional. Pesan saya hanya satu kepada teman-teman saya, rakyat Indonesia, bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita. Tetapi yang lebih penting, vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi peradaban umat manusia di seluruh dunia. Vaksin ini diberikan untuk mencapai herd immunity. 70% dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai. Partisipasi dari teman-teman dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Semoga teman-teman saya, seluruh rakyat Indonesia bisa memulai program vaksinasi ini, mendukung program vaksinasi ini untuk membangun Indonesia dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Ya, hari ini tanggal 13 Januari 2021 dilaksanakan vaksinasi perdana. Alur proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Istana Negara pada hari ini 13 Januari 2021 yang saya peroleh dari kanal YouTube Sekretariat Presiden menggunakan pelayanan 4 meja. Meja pertama adalah pendaftaran dan verifikasi data. Dilanjutkan ke meja kedua merupakan meja screening, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik terutama tekanan darah dan suhu tubuh. Dilanjutkan meja ketiga yaitu pemberian vaksin oleh vaksinator yang sangat terlatih. Dan
Selanjutnya adalah meja keempat, ialah meja di mana diberikan penjelasan pasca vaksinasi dan kesempatan untuk istirahat, dilakukan observasi selama 30 menit untuk melihat reaksi pasca vaksinasi. Setelah itu, maka selesai seluruh rangkaian vaksinasi COVID-19. Semoga seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada dapat melaksanakan ini dengan baik sehingga kita terbebas dari pandemi COVID-19. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu apa ya. Maaf, selama ini tekanan darah bagus ya Pak? Ya tahu. Lama enggak? Lama nggak Lama gitu ya? enggak periksa. Ya mudah-mudahan ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maaf Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140 tidak diberikan. Oh, Bisa saya ukur suhunya ya Bapak ya. ya. Tidak 6,3 ya Bapak. Ya, tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70, 110, oke. Biasanya ya. Iya. Saya bisa saya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya Iya, tanyakan ya Bapak ya, iya. berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Enggak. Tidak ya Bapak ya. Enggak. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek begitu? Enggak. Demam juga tidak ada ya Bapak? Enggak. Iya, sekali Bapak. Ya batuk kecil aja. Udah. Mungkin tidak terlalu banyak sekali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Enggak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini tidak ada. Tidak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak begitu tidak ada. Enggak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya. Enggak ada. Ya, ya kalau yang lainnya memang gula seperti itu, diabetes Bapak ada? Enggak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini Terima saya kasih tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja 3 untuk Oh ini di bawah. vaksinasinya. Ini Ya. kasih siapa nanti? Kasih dok. Ya. Ini? Oh, ya. Saya akan mengambil vaksin dari toolbox yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden.
Tutup dulu Pak ya. Terima kasih Prof. Dan sekarang beliau setelah selesai disuntik, maka sedang menunggu 30 menit untuk memastikan bahwa tidak ada atau apabila muncul gejala reaksi alergi atau yang tidak diinginkan dari reaksi penyuntikan vaksin COVID-19. Pemirsa, ini saat ini kita sedang menyaksikan tindakan penyuntikan vaksinasi. Bidan. Pada saat ini bergabung bersama kami Hari Fadilah, Ketua Umum PP Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang sekaligus salah satu orang yang menerima vaksinasi perdana pagi tadi di Istana. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Mas Yudi. Ya Pak Hari, bisa Anda ceritakan bagaimana Anda merasakan setelah tadi mendapatkan pengalaman pertama untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 Pak? Apakah ada keluhan, pegal, ataupun ada kondisi fisik lain yang merasa tidak nyaman Pak? Sampai saat ini saya tidak merasakan hal-hal yang luar biasa. Seperti biasa saja ya, orang disuntik begitu. Kalau kita bicara mengenai proses Pak vaksinasi tadi pagi, karena ini merupakan Bapak perwakilan daripada perawat sendiri ya, dan masuk ke Istana Negara, kemudian juga prosesi yang cukup formal seperti itu tadi. Lalu Bapak bisa menceritakan seperti apa sih Pak prosesnya apa yang dilakukan tadi pagi? Selain prosedural, pasti ada pemeriksaan kesehatan yang harus Bapak jalani Pak. Ya, jadi sebelum kita disuntik vaksin, tentu ada pendaftaran dulu. Kemudian setelah itu kami diwawancara, dikaji, di asesmen oleh petugas kesehatan, dokter dalam hal ini, kemudian diukur tanda-tanda vital, ya, dan ditanyakan riwayat pernah sakit apa, pernah mengalami apa, dan seterusnya begitu. Hingga setelah selesai dan dinyatakan sehat, baru kita berpindah kepada kursi yang memang tempat penusukan atau penyuntikan vaksin tersebut. Baik,
Pak, hari ini terkait dengan partisipasi warga, terutama perawat yang akan mendapatkan vaksinasi, Pak. Sejauh ini Bapak sudah mengetahui berapa banyak perawat yang menyetujui akan divaksinasi, Pak? Ya, secara angka pastinya belum, tapi kami punya survei internal kepada seluruh anggota seluruh Indonesia secara acak. Kami punya angka 82% yang bersedia mendapatkan vaksin yang pertama kali ini. Baik, dari 82% yang Bapak katakan tadi partisipasi para perawat, Pak. Sudah ada schedule, Pak, waktu kapan mereka akan mendapatkan vaksinasi, kemudian nanti mekanismenya apakah dari rumah sakit di mana mereka bekerja, ataukah memang nanti sudah otomatis mereka terdaftar dan mereka mendatangi balai-balai kesehatan terdekat, Pak? Ya, saya kira secara teknis nanti mungkin di Kementerian Kesehatan yang akan lebih jelas, tetapi saya sudah mendapatkan informasi dari beberapa teman, beberapa hari ini akan dilakukan vaksinasi di beberapa provinsi. Bahkan di DKI ini juga sampai tanggal 26 juga masih sudah ada jadwal yang tertera untuk pemberian vaksin. Ya, Pak, ini terkait dengan perawat yang menjadi korban akibat COVID-19, Pak. Perawat adalah garda terdepan yang memberikan pelayanan dan rentan terpapar COVID-19, bahkan mereka bisa meninggal dunia, Pak. Hingga hari ini berapa data yang Bapak dapatkan terkait dengan perawat yang wafat akibat COVID-19? Dan apakah Bapak merasa bahwasanya vaksinasi ini merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan untuk mendapatkan herd immunity maupun untuk mencegah para perawat terpapar COVID-19 dan mengakibatkan mereka mengalami kematian, Pak? Sampai hari ini, perawat yang wafat gugur sebagai pahlawan pejuang kesehatan itu sudah 187 teman sejawat saya yang wafat. Bagi kami, vaksin ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan proteksi diri dari paparan COVID. Yang mana kami bertugas pada tempat yang memang sangat rentan untuk tertular, karena langsung menghadapi pasien-pasien yang terinfeksi COVID, maupun para OTG-OTG yang kemungkinan besar akan juga menularkan kepada kita tenaga kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai tenaga kesehatan juga harus sehat lebih dahulu untuk bisa melayani orang lain. Atau bahkan jangan sampai kita menjadi sumber penularan bagi yang lainnya. Maka vaksin ini adalah salah satu harapan untuk kita. Tapi walaupun sudah divaksin, tetap kita harus juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Baik, Pak Hari, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat bertugas kembali, Pak.